Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Sasa Paramita dengan NIM 1800459 yang berperan sebagai konselor. Perkenalkan, saya Putri Maharani dengan NIM 1903142. Di sini saya berperan sebagai konseli. Perkenalkan, saya Salsabila Oktaviani dengan NIM 1905150. Di sini saya berperan sebagai supervisor. Perkenalkan, saya Sarah Nur Hafizah dengan NIM 1904296. Saya berperan sebagai operator. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh duduk yang nyaman ya? Boleh Ibu, mau duduk di sebelah mana? Di situ aja. Oh iya, boleh. Udah nyaman duduknya? Udah. Oke. Kayaknya baru pertama kali ke ruang BK ya? Iya, Ibu. Boleh perkenalan diri dulu? Iya, perkenalkan saya Putri Maharani dari kelas 10 IPS 2, Ibu. Oke, dipanggilnya apa, Putri? Ya, Putri. Oke, Putri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Ibu, cuma agak sedikit lagi banyak pikiran aja. Oke. Sebelumnya, sebelum kesini ada mata pelajaran apa? Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Ada gurunya? Ada tadi disuruh ngerjain tugas doang. Oke, tapi tugasnya udah beres ya? Udah. Udah tahu gurunya juga? Makasih. Oke. Nah, mungkin sebelum kita memulai sesi konselingnya, Ibu jelaskan dulu beberapa hal, berhubung Putri juga kan baru pertama kali ya ke ruang BK. Nah, yang pertama, Putri bisa bercerita kepada Ibu gitu ya, bebas. Misalnya Putri lagi merasa sedih, Putri membutuhkan bantuan atau apapun gitu ya, Putri bisa cerita ke Ibu karena Ibu akan menjaga kerahasiaan cerita Putri. Jadi di sini Ibu akan menjaga asas kerahasiaan dan keterbukaan dari Putri. Seperti itu. Nah, terus juga sesi konseling ini akan kita lakukan selama 30 menit dulu ya. Ibu akan mendengarkan semua keluh kesah yang dialami Putri. Nah, Putri boleh menceritakan kepada Ibu. Mungkin sudah dimengerti? Ngerti. Oke. Tadi kan katanya Putri lagi tidak baik-baik aja ya. Nah, kalau boleh tahu apa yang sedang Putri pikirkan? Iya, jadi kan ya Putri teh baru kelas 10, jadi masih masa menyesuaikan juga ya sama teman-teman gitu, Bu. Cuma nggak tahu, mungkin karena Putri dulunya SMP negeri gitu kan, terus ketika SMA Putri masuk ke SMA swasta, jadi kayak ketika ngelihat temen-temen tuh kerasa aja gitu perbedaannya, entah itu misalnya dari segi ekonomi ataupun dari lingkungan pertemanannya gitu. Jadi kayak Putri tuh ngerasa susah buat berbaur aja sama teman-temannya gitu, Bu. Oke, berarti dulunya Putri ini SMP negeri ya? Iya. Terus pindah ke swasta di SMA-nya, terus merasakan kesenjangan sosial gitu ya? Oke. Nah, kalau boleh Ibu tahu, kesenjangan apa yang Putri rasakan gitu? Yang paling menonjol? Sebenarnya mungkin lebih ke dari sehari-harinya juga udah ngerasa beda ya, karena kan kayak biasanya Putri tuh kalau misalnya SMP sama teman-teman ya udah ngebahasnya lebih ke ngebahas tentang ya udah kayak kita jajan kemana hari ini gitu kan. Terus tiba-tiba begitu pas SMA pembahasan teman-teman Putri tuh lebih, ya mungkin karena itu ya tadi berasal dari keluarga yang ekonominya tinggi, yang ekonominya bagus, jadi kayak mereka, iya aku hari ini mau beli sepatu baru, mau beli tas baru gitu kan. Sedangkan Putri kayak, oh emang segampang itu ya mereka buat belanja kayak gitu. Jadi Putri kalau mau nimbrung, mau ikutan ngobrol juga kayak susah gitu, kayak keburu malu duluan. Oke, mengerti ya gimana perasaan Putri. Mungkin di sini juga Putri merasakan malu gitu ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin itu emang salah satu perubahan gitu ya. Perubahan yang mungkin dialami sama banyak orang yang awalnya dari negeri ke swasta, mungkin itu emang banyak dialami gitu ya. Nah, Ibu mau bertanya nih, kan tadi Putri bilang Putri merasa malu gitu ya. Nah, Ibu ingin nanya, kalau Putri ini sebenarnya pernah nggak sih kayak mencoba untuk dekat gitu sama teman-teman Putri?
Belum sih Bu, soalnya kayak itu tadi ya, kayak keburu insecure duluan, takutnya juga kalau Putri sendiri mikir keburu takut nanti ketika Putri ngedeketin tuh nanti kayak apa sih kok nggak nyambung obrolannya, takut merekanya ngelihat ke Putri juga kayak nggak jelas nih orang, takutnya tuh kayak gitu Bu, jadi kayak yaudah deh diem-diem aja gitu. Oke, jadi sebenarnya Putri tuh tapi punya keinginan nggak? Pengen sih Bu, cuma ya itu nggak tahu kayak gimana harus ngedeketinnya gitu. Oke, nggak apa-apa. Mungkin Putrinya juga udah kaget duluan ya sama keadaan di swasta tuh yang kayak gini, orang-orangnya seperti ini, beda sama teman-teman Putri yang di negeri mungkin. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nih ya, Putri nggak mencoba untuk mendekati teman Putri gitu ya, apakah Putri bakal dapat teman atau apakah Putri akan menghilangkan sedikit-sedikitnya rasa insecure Putri? Enggak sih Bu, kayaknya emang ya harus Putrinya duluan yang mulai ngedeketin juga, cuma ya itu masih belum tahu gimana makanya Putri datang ke Ibu gitu. Oke, nah kalau seperti itu sebenarnya Putri ini kan udah punya keinginan ya untuk dekat sama teman. Nah sebenarnya kalau misalnya Putri lagi sendiri gitu atau Putri lagi di kelas nggak ada teman, nah apakah ada yang ngajak ngobrol gitu ke Putrinya? Ada sih Bu, kadang suka ada, cuma ya paling ngobrolnya masih obrolan ringan juga, nggak yang kayak dari awal sampai akhir ngobrol, jadi cuma kayak sekedar basa-basi gitu aja, karena setelah itu juga Putri bingung harus ngobrolin apa lagi gitu. Oke, gak apa-apa ya, yang penting mah Putri juga udah punya keberanian gitu, udah punya keberanian, dan teman-teman Putri juga nggak ngediemin Putri gitu. Jadi teman-teman Putri juga mau ngajak Putri ngobrol gitu ya, mau ngajak Putri main. Nah sekarang gimana caranya Putri yang harus ngedeketin teman-teman lagi gitu? Kan nggak mungkin ya nanti Putri diem terus, sendiri terus. Pasti Putri juga pengen main sama teman-teman kan, bisa ngobrol sama teman-teman. Nah itu boleh nih Putri lakuin. Nah kan tadi Putri juga bilang pengen deket sama teman-teman, pengen gak ngerasa insecure. Nah kalau boleh Ibu tahu, hal apa yang harus Putri lakuin? Ya paling itu sih Bu, Putri harus berani ngedeketin teman-teman Putri duluan, karena iya kayaknya emang benar kata Ibu, lebih ke pikiran negatif Putrinya aja gitu kan, karena sebenarnya teman-teman Putri juga udah ada yang berani ngajak ngobrol dan maksudnya nggak aneh-aneh gitu sama Putri. Jadi paling nanti kedepannya Putri lebih memberanikan diri lagi buat coba ngobrol sama teman-teman gitu Bu. Oke, nah ada kekhawatiran lain gak sih sebenarnya dari diri Putri buat ngobrol sama teman-teman? Ya itu sih Bu, lebih mungkin bingung kayak buat cari topik buat membuka obrolan dulu, karena kan terlebih Putri itu kayak kurang kayak jarang aja gitu buat ngajak ngobrol duluan. Biasanya teman-teman Putri itu lebih sering approach Putri duluan, baru ntar Putri ngobrol gitu. Kalau selebihnya biasanya Putri diem kalau misalnya enggak diajakin ngobrol sama teman gitu. Jadi ketika sekarang harus Putri duluan yang coba buat approach ke teman-teman, masih bingung gimana sih cara approach yang baiknya tuh. Oke, tapi kan kalau misalnya Putri masih beranggapan seperti itu ya, nanti kapan gitu Putri bisa berteman lagi, kapan Putri bisa mendapat teman baru, kapan Putri bisa tidak merasa insecure gitu ya. Karena kan kalau misalnya Putri terus-terusan merasa seperti itu atau beranggapan dan meyakini hal seperti itu kan sebenarnya bukan hal yang baik ya di posisi seperti ini gitu ya. Betul tidak? Iya betul Ibu, memang Putrinya juga harus coba buat ngedeketin teman-teman. Nah, selain rasa insecure yang kamu rasain ya Put, ada lagi nggak sih rasa apa gitu yang kamu rasakan? Sebenarnya yang paling bikin Putri kepikiran udah sih Bu yang itu aja gitu, yang sampai sekarang masih bingung gimana cara nge-approach merekanya gitu kan, karena dari pembahasannya pun beda gitu ya. Putri dari dulu nggak pernah ngebahas tentang pembahasan yang suka mereka omongin gitu, kayak oh hari ini aku mau beli tas baru, mau belanja ke sini, belanja ke situ gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya Putri nge-approach, takutnya mereka gak ngerti apa yang Putri omongin, tapi takutnya kalau misalnya mereka ngajak Putri ngobrol duluan, takut Putrinya juga gak ngerti apa yang mereka omongin gitu kan. Jadi masih bingung di situnya sih Bu. Oke, berarti sebenarnya mah kayak kurang bisa menyesuaikan dengan pembahasan yang bersangkutan dengan material gitu ya. Ya, kan tadi Putri juga udah nyadar ya kalau misalnya Putri ini memiliki rasa insecure terhadap persoalan material gitu sama teman-teman yang lainnya. Nah,
Kalau boleh Ibu tahu, kapan sih Putri mau merubah gitu? Kalau minggu depan boleh nggak Bu? Karena kayak Putri tuh harus masih mikir dulu kan, aduh Putri tuh nanti ngomong apa ya ke mereka, harus kayak nyari topik pembicaraannya dulu gitu Bu. Oke, sebenarnya boleh kalau misalnya memang Putri bisa mempersiapkan dirinya minggu depan gitu ya. Tapi kalau misalnya Putri bisa secepatnya, itu lebih bagus lagi. Karena kan nanti seiring berjalannya waktu gitu ya, walaupun Putri mencobanya sedikit demi sedikit, itu kan nanti akan berubah juga gitu ya, berubah menjadi lebih baik juga. Jadi memang sebisanya Putri aja gitu. Kalau misalnya Putri bisa besok itu lebih bagus, tapi kalau misalnya memang Putri berpikir kalau misalnya besok tuh Putri nggak akan bisa dan nggak akan sanggup, itu nggak apa-apa gitu. Tapi mungkin lebih baik lebih cepat kayak gitu. Iya sih Bu, memang kayaknya seharusnya lebih cepat lebih baik juga ya. Mungkin kalau misalnya Putri besok udah berani, bakal langsung Putri coba buat seenggaknya deketin temen yang duduk di sebelah Putri aja dulu gitu. Nah iya betul, berarti sebenarnya Putri ini mau berkomitmen ya untuk berubah juga. Mau. Iya, Ibu akan dukung ya gimana pun apa yang Putri mau gitu ya. Karena kan yang Putri mau juga bukan hal yang salah gitu. Karena Putri yang mau itu pengen bisa deket sama teman-teman Putri, pengen bisa ngobrol. Nah, Ibu sangat mendukung gitu ya keberanian dan keinginan Putri untuk melakukan hal tersebut. Putri jangan sungkan kalau misalnya Putri memang butuh cerita. Boleh ke teman Putri, boleh ke Ibu juga. Ibu akan mempersilahkan kepada Putri gitu. Iya Ibu, nanti kalau misalnya Putri ada perkembangan juga mungkin nanti Putri cerita ke Ibu juga ya. Iya, boleh. Gimana perasaan Putri, udah lebih tenang? Iya udah Ibu, karena tadi juga udah terlebih udah dikasih solusi juga gitu, jadi Putri udah bisa mikir apa sih yang baik buat Putri ke depannya gitu. Oke, Ibu percaya sama Putri ya, Putri pasti bisa gitu. Sedikit demi sedikit nggak apa-apa, kan semuanya butuh proses ya. Nggak akan bisa langsung berubah, tapi seenggaknya Putri udah mau berproses gitu. Iya Ibu. Ada yang mau Putri sampaikan lagi kepada Ibu? Udah sih Bu, mungkin cukup itu aja. Nanti ke depannya kalau misalnya Putri ada perkembangan kayak tadi udah Putri bilang, nanti Putri hubungin Ibu lagi, ataupun nanti mungkin Putri ke depannya ada masalah baru atau mau curhat gitu, nanti Putri bakal menghubungi Ibu juga gitu. Oke, boleh ya. Boleh Putri WA Ibu kapanpun gitu ya. Ibu akan terbuka gitu untuk Putri. Iya, terima kasih Bu. Iya, habis ini ada mata pelajaran apa? IPS Ibu, ada sejarah. Kan ini udah jam istirahat ya. Iya. Mungkin Putri boleh makan dulu atau ngobrol sama teman-teman, dicoba gitu ya. Boleh. Oke, kalau misalnya dari Putri udah dirasa cukup gitu ya, mungkin untuk sesi kali ini kita akhiri saja gitu ya. Makasih Putri udah mau bercerita kepada Ibu, udah mau berani mengungkapkan semuanya kepada Ibu gitu ya. Semoga Putri tetap semangat belajarnya yang benar ya. Iya Ibu. Oke. Putri juga makasih Ibu ya udah mau nanggepin cerita Putri gitu. Kalau gitu Putri izin pamit duluan ya Bu. Oh iya. Putri duluan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, berdasarkan pengamatan terhadap proses konseling yang telah dilakukan, mungkin kedepannya bisa menjadi masukan terhadap konseling yang akan dilakukan selanjutnya. Di sini terdapat catatan terkait kelebihan maupun kekurangan dari hasil atau proses konseling. Di sini diawali mungkin dari kelebihannya. Tadi di awal konselor sudah mulai ya mencoba membangun kedekatan dengan konseli dan juga membuat konseli nyaman, seperti dengan menanyakan apakah duduknya sudah nyaman, terus menanyakan misalnya habis mata pelajaran apa gitu kepada konseli. Kemudian juga tadi konselor menjelaskan asas kerahasiaan, nah, yang mana di sini sangat baik sekali. Menyampaikan asas kerahasiaan tersebut membuat konseli mungkin bisa lebih nyaman dan juga lebih terbuka gitu, berbicara atau bercerita kepada konselor apa yang sedang ia rasakan. Kemudian tadi juga sudah muncul pertanyaan-pertanyaan dari konselor yang mungkin membantu konseli
untuk menggali lebih dalam masalah yang sedang dialami. Kemudian tadi juga sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang dari konselor agar konseli itu mungkin menyadari pikiran irasionalnya. Kemudian selanjutnya itu dari kekurangannya ya. Di sini mungkin tadi dari attendingnya mungkin bisa ditambah lagi seperti dengan menanyakan kabar konseli ataupun dengan pertanyaan-pertanyaan lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.